sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Baru dilantik bulan April yang lalu, Pak. Kemudian kami hadir di sini ada saya perkenalkan, Pak. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Gumilang Tarigan. Saya wakil daripada pengusaha transport. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bu Rini, Pak. Ibu Rini dari pakar transportasi. Kemudian Ibu Ellen yang ada di sebelah kiri, Pak. Ibu Ellen Tangkudung dari perguruan tinggi. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Aditya Wilaksana dari LSM. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Daryono dari Awak Angkutan. Kemudian sebelah kanannya ada Pak Mustaqim SHMH dari perguruan tinggi. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak David Cahyana dari masyarakat pemuda, Pak. Ini kira-kira anggota kami. Kemudian kebetulan saya ini posisinya wakil ketua. Kebetulan Bapak Edi Nur Salam hari ini mendadak ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga saya sebagai wakil ketua pembina rombongan ini, Pak. Kemudian kami dari Dewan Transportasi Kota Jakarta ini ada sedikit menyampaikan apa sebenarnya tugas dan fungsi daripada Dewan Transportasi Kota Jakarta. Menyampaikan sedikit tentang program yang akan kami laksanakan selama ini. Yang pertama tentang tugas dan fungsi DPKJ menggunakan kereta api kelas ekonomi provinsi DKI Jakarta. Dan yang keempat, bersama dengan Pemda menyusun program dan rencana kerja pencegahan diantaranya dengan kecelakaan lalu lintas. Nah, di Dewan Transportasi Kota Jakarta ini kami untuk bekerja dan menyusun program kerja itu punya 4 komisi. Yang pertama hukum dan humas, yang kedua litbang, yang ketiga tarif dan pembiayaan, yang keempat kelaikan dan keselamatan jalan. Untuk tahun ini, tahun 2014, kami sudah menyusun program kerja untuk komisi hukum dan humas. Itu program kerja pertama adalah penegakan hukum, kemudian bagaimana pembatasan sepeda motor, yang ketiga evaluasi regulasi di bidang transportasi, yang keempat sosialisasi regulasi dan kebijakan transportasi di DKI. Yang kedua komisi litbang. Komisi litbang ini yang pertama kami sudah menyusun program kerja untuk analisis dan sosialisasi soal ERP, kemudian revitalisasi angkutan umum, ini diberi warna biru karena ini sudah kami laksanakan. Kemudian yang ketiga tentang BPD dan bahan ramah lingkungan, maksudnya bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat rencana induk transportasi. Yang komisi berikutnya adalah komisi tarif dan pembiayaan. Ini program kerjanya menyusun perumusan tarif dan pembiayaan. Kemudian yang kedua non-motorized transportation. Yang ketiga tentang bus Transjakarta, SPM, park and ride, feeder, dan standar upah. Yang keempat revitalisasi angkutan penerbangan ke Kepulauan Seribu. Komisi selanjutnya adalah komisi kelaikan dan keselamatan. Ini program kerja yang tahun 2014 adalah bagaimana uji emisi. Kemudian kami mengangkat juga melakukan revitalisasi bus karyawan di sekolah dan kampung. Yang ketiga ialah
turunan dari rencana aksi keselamatan nasional. Yang keempat, bagaimana aksesibilitas transportasi untuk teman-teman disabilitas. Nah, dari program kerja ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan kedua ini. Kami sudah melakukan dialog publik tentang IAP pada tanggal 3 Juni tahun 2014. Kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi pengaturan seperti kemas di jalan. Ini terkait dengan teman-teman usaha angkutan barang, terkait dengan juga kegiatan di pelabuhan dan Priok. Kemudian ada kunjungan lapangan ke PT Prima Mobil Utama, kemudian audiensi dengan direksi PT MRT, audiensi dengan KPPB, Komisi Penghapusan Barang Bermutu Bertimbang, kemudian audiensi dengan PTUNI, Persatuan Tunanetra Indonesia. Di anggota kami ada Pak Bagus yang menjadi anggota PTUNI, bos dunia. Nah, demikian yang ingin kami sampaikan. Ini sedikit tentang program kerja, barangkali ada masukan atau ini memang di TKJ ini dalam rangka memenuhi amanat yang ada di Perda, dan mereka ini merupakan advisor untuk Pemprov DKI. Nah, sementara ini mungkin perlu kami laporkan bahwa Polda Metro Jaya bersama kami juga sedang menyusun yang namanya forum lalu lintas. Hari ini juga 8 itu perbaruan ini jam 8.30. Saya menjadi Pak Wakil. Nah, jadi forum ini juga mirip-mirip, sama itu adalah dalam rangka mengenai amanat undang-undang. Nanti kami akan lihat di mana irisannya gitu antara dua forum ini. Tapi bagi saya Pak, makin banyak institusi yang mengurusin soal kemacetan, terutama soal transportasi sih makin bagus, karena memang kemacetan ini luar biasa, sehingga makin banyak yang mikirin sih makin bagus. Nah, kemudian terkait dengan program kerja, boleh saya usulkan masalah parkir juga satu masalah di DKI, karena terutama kayak parkir liar gitu ya. Sampai sekarang belum tertanam dengan lunas, dan kami sudah hampir selesai Pak, dengan konsep untuk menderek yang melanggar parkir ini dengan retribusi 500.000. Kemarin baru dari kesepakatan dengan DKI, dia akan buka studi khusus gitu, untuk menampung setoran dari yang melanggar parkir ini. Kemudian juga kami ada pemikiran bahwa parkir ini juga satu alat untuk membatasi kendaraan, sehingga mungkin wilayah-wilayah yang macet di Jakarta Pusat itu bukan parkirnya gratis, parkirnya sedikit mahal. Nah, sekarang banyak sekali gedung-gedung pemerintah, ya, kami sedang hitung itu parkirnya gratis, Nah, saya pikir nanti tidak boleh gedung itu memfasilitasi parkir gratis untuk kawasan-kawasan yang memang macet, sehingga dia harus bayar. Kami juga sudah mendata nanti gedung-gedung pemerintah, baik gedung pemerintah DKI maupun gedung pemerintah kementerian, itu sebenarnya yang parkir itu sebenarnya dipungut, ada biaya parkirnya, hanya kemudian dikelola sendiri lah. Nah, menurut undang-undang kan kalau parkir dipungut itu harus bayar pajak 20% ya untuk mengelola parkir yang swasta. Nah, tapi yang gedung-gedung pemerintah ini luput lah. Nah, sehingga mungkin ke depan selain ini sebagai alat ya untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi, juga dia bisa menjadi pendapatan untuk Pemprov ya, bukan sekedar pajak ya. Nah, juga mungkin karena di sini belum ada ya programnya ya, kami kalau boleh usul gitu, bisa disisipkan. Juga kalau boleh usul tentang logistik ini juga begitu tertarik. Sekarang kita kan sibuk dengan angkutan orang ya, angkutan penumpang. Tapi logistiknya sendiri
angkutan barang yang belum tertata. Jadi banyak truk-truk dari daerah-daerah yang datang membawa barang, nggak langsung balik, dia nunggu, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, nunggu muatan dulu. Nah mereka ini kemudian muter-muter atau berhenti sembarangan gitu, karena nggak ada tempat buat berhenti, gitu, sehingga mengurangi beban jalan. Nah ini mungkin perlu juga ada masukan-masukan dari DTKJ ini bagaimana kita mengaturnya, karena di situ ada pelabuhan yang merupakan negara sendiri, ya, yang kita agak sulit juga masuk itu, karena itu kayak negara gitu, pelabuhan yang kadang-kadang kalau di situ ada masalah itu akan berimbas. Ya, begitu. Pak dari Angsuspel paling tahu begitu dwelling time-nya masalah, maka masalah juga nanti ke jaringan ini. Dan ini mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Nah, terkait tadi disebutkan juga salah satu programnya revitalisasi angkutan umum. Nanti mungkin kita akan bersinergi karena saat ini isu Transjakarta dan Gajah Mada ini kami bekerjasama ingin menyusun satu konsep agar seluruh angkutan yang non busway, yang kita gagas sebagai non busway ini semuanya akan berkontrak dengan Transjakarta, sehingga nanti semua supirnya akan digaji gitu ya. Schedule-nya kurang lebih sampai akhir Desember ini kami mendetailkan konsep ini. Kemudian 2015 kita coba dengan 2-3 trayek sebagai pilot project. 2016 baru konsep ini diperluas untuk seluruh trayek. Sebentar. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Nah, saya kira yang perlu kita samakan itu sekarang adalah pemikiran kami. Bapak Ibu kan mewakili semua unsur perguruan tinggi saja, belum tentu kami benar. Nah, tapi kami juga tidak mau banyak usulan-usulan yang tidak bisa diimplementasikan. Ini mohon maaf dari perguruan tinggi juga. Nah, di lapangan itu kita sadar juga beberapa penegakan hukum itu kan di kepolisian. Misalnya contoh, saya kalau tiap hari kerja, pergi dan pulang di Gajah Mada yang buruk itu namanya motor itu brengseknya luar biasa. Disuruhkan itu seperti main petak umpetnya kayak nahan-nahan itu dicuekin, nggak ada helm, bawa bayi di tengah, dan kita nggak bisa cegah, dan nggak ada polantas yang mau bantu kita. Saya sudah laporkan berapa kali di daerah penjaringan, wah nggak usah ngomong. Saya kira penjaringan itu paling kurang ajar itu motor-motor semua di Parai. Tanpa helm, motong seenaknya, dan polisi juga tidak lakukan apa-apa. Ini lawan semua nih, saya kira bicara forum lalu lintas tadi. Nah, saya tidak tahu, Perda pasti kalah dengan undang-undang. Nah, saya harap ini bicara sama Pak Wakil kalau bertemu sekali lagi. Kita kalau memang kalah, kita gabungkan aja unsur ini ke dalam forum. Menjadi perwakilan DKI. Ketika forum lalu lintas dari presiden minta anggota dari kita nggak usah nyari-nyari lagi nih. Langsung kita bilang yang Dewan Transportasi Kota ini, yang sesuai Perda inilah masyarakat DKI itu. Inilah porsinya DKI untuk digabungkan di sana. Setuju nggak seperti itu? Nah, saya kira itu jauh lebih mudah. Kalau kita udah lebih baik ini kan nasional ya udah kita gabung. Itu yang saya kira keputusan pertama dapat kita pagi ini. Biar cepat kita nih. Jadi geser-geser setengah jam biar dapat lagi yang lain. Topiknya beda lagi. Nah ini yang saya ingin Bapak Ibu tahu juga, perlu kita bicara tentang parkir. Parkir ini diskusi ya kita ya, semacam seminar terbatas. Tukang parkir yang paling bawah itu bisa bawa pulang 100 sampai 150 ribu per hari. Ini Bapak Ibu lebih tahu. Baik, kalau kita dorong dia masuk ke dalam parkir resmi di kantor-kantor gedung, hampir semua tukang parkir nggak mau. UMP ya mana mau saya 1 bulan saya bawa pulang. Nah makanya dulu waktu saya lempar ide 2 kali UMP kepada tukang parkir, wah saya diserang habis orang, bayar preman buat 2 kali. Tapi ini kan realitasnya kan, Bapak mau nggak tahu gaji Bapak 4,5 juta pindah ke sebuah kantor baru lebih bagus gajian setengah. Mendingan kantor saya yang lama kan kira-kira
Nah, seluruh on street itu menjadi off street. Ini kan ada bagian hukum dan humas. Saya mau dicarikan ini celahnya. Jadi jalanan saya anggap off street, dipasangin parkir mesin, parkir meter itu. Boleh kan? Beda, off street itu bedanya apa? Orang mendirikan gedung, lalu dia kerjasama jadi off street, dia dapat 20%. 20% untuk Pemda pajak. Kalau on street itu distribusi. Ya sekarang gak usah pikirin apa, kita langsung kayak preman aja. Boleh nggak jalanan saya anggap gedung tanpa bangun? Ya, boleh dong secara logika bisnis. Hanya kalau gedung ya tinggi bisa taruhnya banyak. Kalau di jalanan ya tidak. Nah, jadi intinya sebetulnya jalan-jalan itu tidak boleh parkir sebetulnya. Yang utama itu nggak ada parkir. Jakarta ini mau nambah jalan itu rasio jalan nggak mungkin. Dan dengan menghilangkan parkir on street di jalan, sebetulnya kita berubah. Masih boleh nggak parkir? Ya boleh, yaitu off street. Mesinnya yang main, tarifnya yang main. Ketika jamnya terlalu padat, kita bikin mahal sekali parkir di situ. Nah tujuannya apa? Tujuannya mereka melepaskan kendaraannya naik kendaraan umum. Nanti bicara, supaya tahu pikiran saya bisa salah. Saya juga baca Bu Ellen, Kompas, apa, saya ikutin, saya baca. Nah, jadi saya berpikir ini caranya. Jakarta beda dengan kota lain. Kalau Anda belajar di luar negeri, sekolah, hak and right itu semua ada di pinggiran. Yang namanya parkir di tengah kota, mahal minta ampun, betul kan? Ini kan luar negeri begitu. Tapi bangsa kita ini beda, Pak. Jakarta ini beda. Luar negeri didirikan, bikin grid blok, jalannya semua itu makanya dia nggak bisa terkunci. Jakarta dibangun kampung besar. Orang Betawi kan gitu kan, punya anak mantu nggak boleh tanah, udah samping aja rumah, lu bikin aja. Nah ini Jakarta kan. Nah terus orang Jakarta punya kebiasaan, kalau nggak macet, nggak dikerjain itu dia nggak mau berhenti, mobilnya dia mau jalan aja. Nah makanya saya meloloskan ide, begitu daerah TOD 350 meter, KLB-nya bukan cuma 10, saya mau seperti Singapura 14. Kompensasinya apa buat Pemprov? Sudah saya naikkan. Ini preman aja udah. Karena nggak usah bayar, nggak usah. Saya minta kelebihan itu dibagi rumus, ada rumusnya. Kelebihan misalnya Anda dapat kelebihan 10.000 meter persegi. Dibagi tadi KLB-nya misalnya 4 atau berapa, atau 6 berapa. Nah itu jumlah itulah tanah kami. Untuk apa? Parkir. Jadi selain volume parkir untuk kebutuhan dia, kami dapat jatah preman itu parkir, lantai parkir. Itu betul-betul jadi sertifikat kami sebagai preman. Itu selain itu parkir, motor dan mobil, hak and right, itu juga untuk mau dorong masuk PKL. Karena gaji UMP kita, KHL kita, kenapa baik PKL di Jakarta? Kalau saya gunakan standar kemiskinan itu adalah KHL, 50% sampai 60% orang Jakarta miskin. Hari ini kenapa kemiskinan cuma 3,7%? Dia gunakan standar kemiskinan itu 2.500 kalori per hari. Kalau dikonversikan dengan uang 347.000. itu Bank Dunia menggunakan standar $2 Amerika. Berarti kalau Anda penghasilan 750.000 per bulan, Anda sudah di atas garis kemiskinan. Masuk akal nggak? Nah, masuk akal. Seorang lajang saja disurvei pas-pasan 2,4 juta sekarang. Harusnya standarnya ini 2,4 juta. Kalau dia punya mertua, besan, paman, tante, om yang tidak kerja atau istri suami tidak kerja, cukup nggak 2,4 juta ya? Nggak cukup. Kalau dia punya anak 2 atau 3 sekolah, cukup nggak 2,4 juta? Nggak cukup. Kita gunakan 2,4 juta saja standar untuk lajang. Itu sudah di atas 50% orang miskin. Jadi persoalan Jakarta bukan mau macet. Salah satu rumah macet itu adalah PKL. PKL kenapa bisa banyak? Karena ada
Panggil office boy kok pakai dasi malu. Saya pernah kerja di kantor Jakarta di Sudirman, top pakai dasi. Keren ini kita pakai dasi ya tengah mudanya. Kita harus makan di warteg belakang itu. Karena nggak sanggup, kita mau makan di mana? Mau makan di Sunikmas sebelah, restoran Jepang? Bisa. Itu persoalan. Jadi semua kantor kita dan kita itu selalu diikuti PKL. Tapi PKL-nya mau disingkirkan? Tidak. PKL ini adalah ekonomi kerakyatan yang paling tangguh. Saya ingin Dewan Transportasi mengganti konsep kami hari ini kita ketemu. Saya lebih baik usir semua pabrik luar Jakarta. Karena tiap tahun sakit kepala soal UMP. Kan saya udah cerita, KHR tadi bisa nggak hidup di keluarga? Mereka akhirnya nyewa-nyewa di pinggir sungai, semua di bawah jembatan, gubuk-gubuk itu bisa untuk tinggal. PKL yang berhasil kalau kita bina, jual makan segala macam, jauh lebih tinggi penghasilannya daripada KHR. Rata-rata merem-merem itu 1,5 sampai 2,5 UMP mereka bisa dapat sebulan. Makanya mereka juga lihat, dia bayar premannya sehari bisa 60.000. Kamu kalau jadi buruh kerja setengah mati sehari cuma 7.000 sudah dipotong pajak. PKL itu bayar premannya bisa 60.000, paling kecil bukan seharian loh, sepertiga hari. Nah jadi ini ada kekuatan mau kami atur. Jadi Agustus kita atur di Monas. Saya balik lagi ke soal hak and right. Jadi nanti Jakarta dengan ide seperti ini kita punya hak and right di tengah-tengah kota. Dan punya PKL di tengah kota. Jadi orang begitu macet, ini psikologi nih, saya nggak tahu dari Bapak Ibu gimana. Macet nih, tapi mulai dari IRP nih, aku parkir dulu deh. Karena biasanya orang kita tuh gimana ada sih angkutan umum yang bisa mengalahkan privacy angkutan pribadi? Ya beda dong dengan musik saya mau taruh minumannya, saya mau kencing di mobil juga biarin aja, mau keluarin pispot. Itu tuh persoalan. Kita kan cegah dia, kita udah tahu teorinya, cegah dia dengan IRP dan parkir yang mahal. Nah tapi kita sediakan tempat parkir dalam gedung yang oleh pemerintah itu murah. Mungkin 5.000 sehari atau 10.000 sehari. Asal dia beli tiket ini zakat bulanan. Saya lagi coba semua pegawai harus pakai zakat. Ini ATM dan imani. Saya nggak mau lagi yang cuma kantong-kantong yang biasa-biasa itu. Ya. Saya nggak mau lagi yang kantong biasa-biasa itu. Semua harus ganti ini. Dulu nggak ada gunanya nih, itu apa? Nah, kalau Anda langganan 1 bulan seluruh keluarga kakak, saya kasih Anda masuk Ancol Dufan diskon atau gratis. Ini tawaran saya. Anda harus beli bulanan. Dan saya yakin nanti kapasitas bus dengan yang naik dengan bulanan itu pasti masih kosong bus. Orang akan beli ini untuk parkirin mobilnya di gedung-gedung saya. Karena lebih murah. Ini dorongan saya paksa dia, kalau dia nggak mau naik transportasi umum, dia subsidi berarti dengan tiket langganan. Nah sehingga rencana kami nanti seluruh angkutan swasta tidak ada lagi sopir yang ngetem. Jalan. Bapak jalan aja per kilometer, saya bayar. Dia hitung, sopir Anda dihitung, mesti 2,5 UMP supaya dia lebih penghasilannya cukup, kami yang bayar. Kalau Bapak kendaraannya tidak sesuai segala macam, tidak mau masuk ke pool, kami, maka 1 bulan bayar pengusaha bus kan mau punya 10, punya 2, punya 3. Nah mungkin mau punya sopir cadangan, mau punya bengkel, mau punya pencucian, mau, tak mungkin. Nah kami pinjamkan masuk ke pool yang kita di Transjakarta. Itu planningnya seperti itu. Jadi Anda tetap jadi pengusaha dan Jakarta juga lucu. Pengusaha bus itu banyak perorangan masalahnya. Beda kan? Tapi kan dibayar dengan pasti seperti itu, Anda bisa dapat kredit bank. Saya tidak merusak posisi Anda bisa pinggir. Khusus sekarang metro ini, kopami. Untuk apa ada main di tengah? Karena Anda mau cari penumpang yang empuk, berebut di situ, ngetem di situ, tunggu keluar dari kereta. Ya wajar dong Anda masih stop. Kalau nanti saya mengarahkan Anda mau jalan kemana-mana, Anda tidak keberatan.
Yang penting rupiah kilometer tercapai. Mau gak ada penumpang juga bodoh kamu aja Pemprov suruh saya ke sini. Kira-kira begitu kan. Saya bisa mengarahkan Anda jadi BKTB, bus kota terintegrasi busway itu, ke perumahan-perumahan. Kita bisa mengarahkan ke situ atau ke pinggiran. Nah, sehingga solusi pengusaha bus yang perorangan tidak ribut. Tapi kalau Anda punya sopir yang tembakan dari Medan sana, dari Jawa, yang dari gunung, ngerem aja kadang-kadang cuma pakai gigi punya. Kenapa sekarang bisa terjadi? Karena Anda tidak mampu lagi menahan sopir Anda. Sopir Anda yang baik akan kami bajak semua, tanpa Anda sadar. Karena busway kami ini 3,5 UMP. Anda pemain bus kecil, selesai. Selesai, pasti selesai. Dulu Anda bisa memveda kompres saya, kira-kira kami ya. Anda mau kandangin bus saya yang tidak lolos KIR, lu kandangin aja. Nggak kandangin aja bus Anda nggak cukup, lu mau apa? Ya kira-kira gitu. Ya, kita terpaksa Metro Mini ini yang saya kuliah masih naik, SMA masih naik sama. Cuma waktu SMA saya naik bus dot itu udah namanya tuh PPDB. Yang dot itu. Saya naik 402 Senen, Raja Wali Senen, 203 Raja Wali Grogol. Saya kuliah situ. Saya ingat yang dot itu. Saya suka berdirinya kita. Kalau Metro Mini saya masih keluar di depan. Lalu saya lebih suka naik dot itu ya. Saya kuliah S2 masih naik patas. Yang dari Lebak Bulus ke kota. Patas 7 atau 17 saya lupa. B1 itu ya, saya lupa. Sampai ke kota, saya harus naik ojek. Karena dari kota ke sana sudah tidak ada. Ada naik komprengan. Saya dulu les di Pramuka, pulang ke industri, saya mesti naik komprengan yang gelap jam 10 malam 11 malam. Yang satu lampu aja. Komprengan itu jurusan Tanjung Priok, Pramuka Tanjung Priok. Jadi yang itu nggak ada lagi Jakarta cerita itu. Nah tapi sekarang bagaimana sopir-sopirnya kita latih bagus. Pendatangnya sudah coret Pak. Mohon maaf ini. Penduduk Jakarta bertambah karena Bapak tarik sopir-sopir yang murahan tadi masuk buat pengusaha. Dan Bapak gaji dia yang murah, dia tinggal di mana? Dia nyewa di rumah-rumah petak yang kebakaran melulu. Jakarta 6.000 kebakaran. Kata satu colokan kontak listrik disambung-sambung buat dispenser, buat TV, buat cas handphone, lampu, ya kebakaran nggak? Tahu nggak benar? Nah ini kita bicara Jakarta secara holistik ya. Baik kami mulai bersihkan. Kalau Bapak masih paksa pun, Bapak saya jamin tidak ada lagi tempat tinggal untuk sopir Anda. Kecuali ada punya tanah yang besar, ya Anda akan rugi kasih dia tinggal. Dan penghasilan pas-pasan. Seluruh jalan inspeksi sungai kami sikat terus. Seluruh kawasan kumuh kami sikat. Karena kami yakin kawasan kumuh kalau berkurang, kemacetan juga akan berkurang. Rata-rata tinggal di kumuh itu orang-orang kontrakan yang beli motor yang nggak bayar STNK, lebih dari setengah nggak bayar. Itu denda sama, biarin aja. Motor nggak jelas kok semua. Nah ini yang mau kita selesaikan. Lalu gimana cara mengatasi tengah ini? Kami mau menyediakan bus tingkat gratis di tengah-tengah ring yang buat macet. Jadi bus-bus yang lain pasti akan tersingkir keluar. Waktu tersingkir keluar, dengan dia ikut pada kita, Anda bisa beli bus yang lebih baik. Kita tidak ada pilihan untuk mencegah motor. Pembatasan motor ada tingkat tender per botol, tapi harus ada solusi. Nah solusi pembatasan motor ini adalah ada parkir di dalam hidup, adalah bus tingkat. Saya suruh beli sebanyak mungkin Pak. Itu pokir-pokir pemikiran anggota DPRD boleh. Lu boleh pemikiran lu hebat-hebat boleh. Asal beli yang benar. Saya bilang mau pokok-pokok pikiran lu boleh, tapi nggak boleh beli alat tulis yang ngaco. Beli bus tingkat aja gratis. Untuk orang-orang 50. Kita timpa aja. Sehingga dalam bus tingkat ini saya harapkan dari kota tua penghubung antar kereta api. Kota tua masuk Gambir, Monas. Antar kereta api sudah ada bus tingkat. Nanti antar Gambir, Monas sampai ke Blok M. Lewatin Duku atas semua. Ini dari Bundaran HI, Abdul Muiz mungkin nggak Abdul Muiz langsung waktu pelatih karena itu ada mallnya kami ke Tanah Abang, museum tekstil. Ini juga untuk wisata, ini bus wisata sebetulnya. Lalu satu lagi dari lapangan Menteng menuju ke Gatot Subroto.
pesen motor. Anda silakan naik bus tingkat gratis. Parkir daerah situ juga mahal. Anda tidak sanggup bayar mahal, silakan Anda naik bus. Saya jamin tiap 10 menit FPM. Yang 50 itu bisa 10 menit. Sumbangan swasta juga 30-an langsung. Kita punya 80 bisa sampai 100 lebih. Nah, kalau ini bisa diekstend lagi, Gatot seluruh Broto sampai 1000. Ini masih yang gratis. Sehingga bus-bus sedan ini akan bermain di perumahan. Ya kami bayar per kilometer, Anda nggak usah ribut sama saya gitu. Jadi Anda tidak lagi ribut soal gak ada penumpang. Ini kan daya gemuk Anda. Kenapa? Kalau saya mau tegaskan, kalau Anda mau sama saya pun, pengusaha gitu ya, kira Anda pasti saya cabut. Bus Anda nggak mungkin bisa lolos. Kalau saya betul-betul tegakkan, kita nggak tetap kayak Giri Indah itu, aspal. Nah kita masih tunjuk orang yang kiri itu mesti beres. Saya baru ketemu teman saya kemarin, ibunya meninggal situ, bapaknya tuntut habis ke Giri Indah, suratnya palsu, ibunya meninggal di situ. Dan bapak pulang, dia cerita sama saya, kalau bapaknya kesal sekali, karena busnya nipu semua, suratnya nipu semua. Harusnya saya bilang dia bisa gugat tuntut oknum di Dishub yang main. Nah saya betul-betul sekarang Dishub siapapun PNS yang main kami pecat. Ya baik-baik hati Anda jadi staf biasa. Kalau staf biasa kita pecat, kita nggak peduli. Pecat aja udah gitu. Kalau ada main yang mencerahkan orang kita pecat. Yang main di rumahnya saya suruh pecat. Kita pecat ini, kita ancam ke Bali. Terus kalau Anda tidak mau pecat, saya akan stafkan Anda. Di Jakarta kalau kita mau sok jagoan, itu jagoan itu cuma di film. 1 lawan 10 orang kungfu itu cuma di film. Kalau saya lari, kalau 10 orang mau lawan saya lari. Saya bisa melihat, itu cuma di film, 1 bisa lawan 10 orang. Kalau 1 lawan 1, oke, 1 lawan 2 itu capek, kalau dikerubutin. Itu cuma di film saya bilang. Maka tapi kita mau tidak mau harus berani lawan seperti ini. Jadi parkir mesin meter harus lakukan. IRP kita lakukan, ada IRP tanpa motor. Jalur IRP disediakan bus tingkat gratis. Ini akan menaikkan volume ini. Nah lalu yang kita mau lakukan yang besar-besaran itu adalah LRT, Light Rail Transit. Memang kalau kita baca teori, Bapak lebih ngerti, profesor apa yang dokter semua di sini. LRT itu harus udah ada tulang punggung MRT-nya. Ini LRT adalah spotting MRT. Kan MRT belum jadi, kita sudah punya MRT. KCJ sebetulnya itu. Kita aja konyol di Jakarta mau punya PT MRT. Saya selalu katakan saya tidak butuh PT MRT, saya hanya butuh MRT. Kenapa sih tidak bangun Lebak Bulus yang ada subway ini, kasih kereta api KCJ aja, pemerintah pusat pinjemin dia duit. Tembusnya langsung dari Bogor, apa itu Lebak Bulus, nanggung amat, lewat Bintaro, lewat Serpong, kayak gitu kan. Bogor langsung, bikin jalur baru, langsung tembus ke situ. Sama nggak kereta api kita yang bangun MRT yang sama persis kok. Makanya saya tarik banyak direkturnya dari kereta api. Sebenarnya kita mau gabung, single tiket segala macam gitu. Jadi nanti berbasis rel itulah modalnya Jakarta loh para pengusaha ketahui. Di seluruh dunia ya begitu. Lalu masuk ke bus eksekutif. Nah dengan cara seperti ini pajak kita naikkan kendaraan, kita harus melihat realita hidup negara maju. Kalau negara maju, ya udah pakai dasi di film-film itu ya, yang gaji gitu hebat, punya pembantu rumah tangga nggak di rumah? Nggak punya. Punya sopir nggak? Nggak punya. Kenapa? Karena semua digaji dengan mahal. Kalau buat saya di Jakarta masih ada pembantu rumah tangga gaji murah, saya nggak apa-apa, karena mereka masih tinggal sama bosnya. Tapi kalau buruh pabrik, saya nggak mau toleransi. Baik pabrik saya dorong keluar Jakarta, ada saya ubah peruntukan dari komersial. Kaya nggak? Punya tanah pabrik berapa puluh hektar, yang dari peruntukannya pabrik, sekarang saya ubah jadi boleh bikin apartemen, bikin hotel. Nggak apa-apa. Nah, kita mau bangun light rail. Kenapa bukan motor ya? Saya tanya sama Singapura.
di Malaysia, di Jepang, di Korsel, masuk Brazil. Bapak Ibu lebih tahu kan, monorail kan beton ini, dijepit. Kalau kita desain awal begini, selesai. Kita sekali, saya bilang, Jakarta ini kampung besar loh, bukan infrastruktur dulu baru bangun nih. Ini kampung besar, tiba-tiba anak-anak dijual tanah, bangun apartemen ini. Kalau ada ini, bisa nggak ekspansi monorail ke tengah? Nggak bisa. Beton ini nggak mau lewat di kereta ini. Tapi kalau kereta api lewat, light rail dibangun dengan cepat dengan konstruksi precast. Makanya berhasil untuk Piala Dunia 3 tahun dia selesai. Dia nggak tahu benar, Bapak cek aja. Makanya Singapura yang hebat Chicago, kalau itu Chicago. Chicago bukan light rail, heavy rail, heavy train. Di semua baik itu. Nah, tadi rencana kami di seluruh Jakarta ini, light rail itu akan mengambil jalur servisnya gedung, bukan di depan gedung. Jadi dia akan lewat misalnya di belakang Sabang apa ini. Nah, saya dan ketemu beberapa pengusaha pemilik properti, mereka menyambut baik ini. Kami lagi desain, kami yang bikin master plan. Jadi kami akan bagi, pernah lihat Citos kan? Tahu Citos kan? Jalan Tom Square itu, 2 lantai panjang gitu. Bayangin kayak gitu, stasiun light rail memanjang itu, bawahnya stasiun. Nah, saya tawarkan pada pengusaha, mau nggak Anda bangunkan ini, hak toko itu kasih Anda 30 sampai 50 tahun. Jadi saya akan bagi, misalnya saya katakan seluruh Jakarta antara bandara, kantor, tempat wisata, stasiun kereta api, TOD dengan bus semua digabungin, light rail di belakang gedung. Kita bikin stasiun-stasiun itu, misalnya di semua 30 triliun. Ini semua dapat berapa hektar? 300.000 meter persegi, ya bagi aja. Nah, Anda mau dapat hak kelola ini, Anda bangunkan saya light rail. Saya mau masukkan ke PT Transjakarta, bukan PT MRT, PT MRT ada hutang. Sehingga nanti kita punya PT Transjakarta, selain kelola bus, dia kelola light rail ini. Lalu antar gedung, kita bikin skybridge kayak Hong Kong. Tapi ini juga menjadi toko-toko. Ini juga menjadi mereka boleh pakai, tapi dia bangun light rail semua. Jadi ibaratnya gini, Jakarta menggadaikan lahan udara Jakarta untuk dapatkan light rail system. Nah, saya yakin kalau di semua jalan normal 3 tahun beres. Kenapa saya kejar 3 tahun beres mulai tahun 2015? Karena 2018 saya mau bikin Asian Games setelah tahun 62 balik lagi ke Jakarta. Nah, Asian Games ini kalau tidak punya transportasi massal itu mirip dengan Brazil kan. Orang datang itu kan 45 negara datang. Ada nggak salah? MRT kita baru setengah dari Lebak Bulus sampai ke. Buat apa? MRT cuma pulang ini itu kan. Main roadnya aja, tapi di keliling-keliling ini masih ada feeder light rail kehubungin. Nah, ini light rail solusi. Enggak masih kasih pada Jakarta monorail mau minta 200.000 meter persegi hak toko di tengah-tengah 4 lantai lagi, enak aja. Kalau gagal gimana? Jalurnya juga terbatas, kita saling. Kalau nggak ada hubungan, buat apa Bu? Ibu mau nggak datang ke Kuningan saya sedang naik monorail? Ibu mau itu langsung dari perumahan. Nah, perumahan saya kayak Kelapa Gading, Panjang Kapuk segala macam, saya udah tanya sama mereka mau bangun sendiri semua. Asal dioperasikan oleh kita, udah bangun, ya udah kasih pada kita. Asal di tengah-tengah jalur hijau di sungai, di tengah-tengah median jalan dia bangun tiangnya, mau mereka. Kita bangunnya di belakang, di sungai, di jalan inspeksi. Nah, kalau ini bisa dilakukan 3 tahun, Jakarta ini properti semua kena. Nah, kita punya 2 tulang punggung, selatan, utara, timur, barat. Di antara ini ada bus, ada ini light rail, ada bus tiket gratis. Nah, sehingga bus-bus kita yang swasta itu bisa mulai dorong ke pinggiran-pinggiran untuk bawa masuk hanya sampai ke ini. Sekarang juga setengah mati kok pengusaha bus kok. Punya bus 10, yang jalan 2, 3, gak usah ngomongin saya. Platnya ditukar-tukar, yang dikir, aku tahu semua lah permainan itu. Aku kan anak tukang bus deh ini. Itu kan tukerin. Ya buat apa? Makanya lebih baik lah. Saya untungnya kurang. Sekarang
juga untuk ukuran. Padahal masih ngotot dengan saya. Anda nggak sanggup bayar operator sopirnya 3,5 UMP. Saya bikin bus ribuan loh nih. Saya nggak mau ribut sama Anda. Bersaing bisnis aja, kalah kamu. Saya duit triliunan. Saya punya duit 72 triliun aja pusing bosan. Bingung mereka pakai itu. Ya jadi tugas Dishub, semua jalan-jalan yang mesti flyover yang ada kelihatannya agak padat, bikin flyover ada underpass. Hajar semua, Bapak mau 10 triliun, 20 triliun kasih. Kerjain yang Bapak Ibu semua. Rumah aja nggak kita kasih 3 lantai, 1 lantai banjir, 2 lantai gimana? Semua 3 lantai kan? Bikin garasi, nyogok, mezanin, bohong-bohong semua kan. Jadi begitu masuk mobil tuh lantai 1 bukan, katanya. Dia 2 lantai. Daripada kamu jadi sapi perahan ATM, kami juga tidak dapat BPHTB, tidak dapat PBB yang benar, karena gedung ada tinggi, bayarnya ditipu. Saya lolosin 3 lantai. Resmi. Masa jalan masih 1 lantai? Kira-kira gitu maksud saya kerja kan? Di rumah berbagi. Ya jalan juga sama. Nah, makanya 6 ruas tol dalam kota. Saya tahu banyak yang menentang. Saya mau selesaikan dalam 3 tahun. Karena otoritas kami sudah selesai. Kalau cuma 2 ruas tol, saya ketipu juga. Saya itu mesti bangun 2 ruas. Karena itu yang padat. Saya pelajari lagi. Pertanyaan, kalau cuma 2 ruas, nggak mengurai. Ini kan lingkar ini. Kalau cuma di sini, ya di sini nggak bisa masuk tuh. Nah, 6 ruas tol itu ibaratnya saya naikkan jalan ke level kedua sebetulnya. Anda nggak mau bayar ya, kalau saya ikut. Anda mainnya di atas semua, mereka main di atas turun itu. Nah, yang jadi masalah gini, pengamat transportasi seperti jalan Kasablanka, layang nontol. Itu karena nggak tuntas gitu loh. Kita mau kan tuntas di nyambung atas ini, tolnya ini dan bayar gitu. Nah, yang itu kita robah aja buat jalur bebas. Gak ada lagi buat JRND segala macam, kalau busnya udah banyak, kita robah aja ke Transjakarta. Orang tiap 1 menit 2 menit kok. Kita baru pikirin itu turunnya seperti apa aja, Pak. Nah, sekarang persoalan jadi muncul. Kalau tidak tol, mau masuknya ngantri tiket kan gitu loh. Jadi yang diantrinya padat kan. Saya udah bilang ke mereka, kalau saya kasih ada izin, saya balik. Masuk tidak bayar, keluar baru bayar. Jadi kalau dia keluar arteri macet, biarkan 1 jalur tol itu yang macet. Saya nggak mengganggu Anda dong pemakaian arteri. Ini kan jalan baru saya nih. Gangguannya di mana? Saya waktu keluar macetnya di dalam kok. Kalau saya mau bayar tiket mau masuk, oke, Anda pemilik arteri ada marah sama saya. Gara-gara ada tol, saya mau masuk antri sampai panjang sampai semua. Saya balik sekarang. Dan tol itu, 6 ruas tol itu harus ada, boleh dipakai dedicated untuk bus Transjakarta. Bus boleh main di atas. Mobil pribadi harus bayar. Jadi dengan rencana seperti itu, Anda bokeh, naik bus gratis. Kalau dari rumah masih mau bayar juga, beli tiket bulanan. Saya jamin Anda mungkin hanya sekitar 450.000, beli tiket bulanan atau 500.000, Anda bebas naik seluruh kendaraan di Jakarta. Sesuai dengan hasil kajian kita soal KHL nanti gitu. Ya ada kalau di rumah, saya mau pakai motor di gang sendiri, silakan. Anda parkirkan motor Anda. Saya mau jualan gimana? Lebih gampang, lebih praktis motor, silakan cari jalan tikus. Jangan di jalur utama yang belum membuat interlocking. Nah ini konsep yang kami lakukan, termasuk perumahan. Kami bangun banyak 23 lantai sampai 28 lantai apartemen harga kos di tengah kota. Kami lagi pindah-pindah di gedung-gedung sekolah kami, kantor kami. Nah supaya ada syaratnya, Anda pasangan muda dengan balita kerja di sekitar kantor itu boleh sewa bulanan. Tapi tidak ada parkiran di sini. Di sini hanya ada parkiran untuk pasar tradisional 24 jam dengan hitungan per jam yang lumayan. Sehingga orang ke sini itu harus jalan kaki. Dikelilingi. Nah, itu ada light rail di belakang itu. Dan kalau Anda jual over sewa, saya penjarakan Anda. Sama seperti rusuh. Dan kita semua lagi kita kembangkan dari Pulau Gadung, dia mau bangun sambung lagi. Dia masing-masing pengusaha. Kalau dia pengen, kita udah bikin jadi
dia mau begitu lagi, dia mau nyambung, oke, bayar collecting fee supaya propertinya dan naik. Nah, saya yakin semua properti di tengah kampung manapun di pelosok, saya mungkin lebih suka tinggal di Jakarta Timur, ada DKT, ada di Jakarta Selatan, kalau sudah ada light rail. Saya ke kota setengah jam. Ngapain saya mau pusing, bisa saya nggak suka hawa yang jelek gitu ya. Nah, jadi lama-lama Bekasi juga bisa nyambung, Bogor bisa nyambung, Sentul bisa nyambung. Ada tinggal bangun aja. Kita deal lagi. Nah, light railnya kan itu yang dilakukan di Singapura sama Malaysia. Terus nyambung. Persis kereta api kan, light rail itu kan. Cuma kereta api yang ringan aja yang kecil. Kereta api kecil lah kita bicara sebetulnya. Dewa monorail, bandara, monorail oke, udah fix. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Ya kontrak monorail. Nah ini pemikiran kami tentang forum lalu lintas, tentang bus sesuai dengan pengusaha, tentang ERP, tentang parking meter, tentang sarana transportasi umum. Kalau yang air saya kurang gitu yakin. Yang air BKT harusnya BKB bisa. Nah BKB kami lagi kerja dari Manggarai, terus seluruh jalan inspeksi kiri kanan ada jalan, kami terus hajar. Itu mungkin bisa putar itu video, ambil dari video tadi, bisa kasih lihat. Tadi ada video, ini kira-kira yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan? Kenapa? Setelah menyelesaikan jalan inspeksi sungai, sungai bisa kami rawat dan kami menambah rasio jalan dan jalan alternatif kepada masyarakat. Makanya saya harap masyarakat DKI pakai waste.com. Kalau digerakkan pakai waste.com. Nah, saya minta itu penting. Kami lagi mau menggagas tentang safety pin. Safety pin itu kan melaporkan kondisi jalan, hazard, mana ada pentol merah, mana yang tidak aman. Tahun ini kita beli 250 motor trail Kawasaki yang besar untuk Kodam dengan penembak G2-nya. Lu kalau mau ribut kok tembak. Coba buat senjata udah. Aku udah bilang ke atas. Ganti senjata dengan blok, bukan dengan revolver yang kadang 15 meter. Kalau blok saya bodoh aja bisa juara 2 kok tembak. Anak saya satu tangannya bisa kena sumpah blok. Saking itu senjata yang baik. Ini kita betul-betul mau Jakarta betul-betul rasa aman. Nah kita juga pengen semua tidak ada kejadian pemerkosaan di Arti. Itu brengsek luar biasa. Orang Jakarta juga terlalu cuek. Satu cewek dimasukin 5 cowok juga digibul di dalam ruangan. Itu semua orang lihat. Ini nggak bisa lagi ada pelecehan. Kalau kita pengen safety pin, kita pengen dari ibu-ibu siapapun wanita dia akan kirim. Kalau di harta dia merasa tidak enak, dia akan kasih kode. Dia ngerasa nggak aman di sini. Merasa diprototin dari cowok dengan cara pengawas kayak dia tulis. Nah sehingga tadi lurah kita nama kita bisa monitor. Kenapa sini selalu dibanding merah ya? Bisa dalam hati orang lakuin merah terus. Nah saya akan kirim intel sedikit. Ada apa sampai orang merasa merah? Oh ternyata mungkin ada pegawai disco atau Transjakarta yang memang lihat orang tuh udah kayak memperkosa orang gitu bahasa Sumatera. Kita sikat ya. Begitu ada laporan yang itu kesikan. Nah itu yang kita mau. Soal transportasi ini salah satu contoh. Saya mau kasih lihat ini salah satu contoh atasi salah satu solusi kemacetan. Ini adalah membereskan jalan inspeksi. Jadi kami mulai kendala ini. Semua sungai duduki rumah-rumah ilegal sewa. Nah kami sikat aja ribut-ributnya. Paling siang saya nggak kepikiran. Tapi kalau menit, saya cuma selisih 15 menit. Saya kan pengawal bilang kali-kali jangan turun dari Pak, repot ya. Itu cuma selisih 15 menit. Nah kenapa? Saya bilang sama polisi, bundaran HI semacet apapun, jalur busway itu nggak boleh diinjak. Saya ada bagian bapak, yellow box Pak, dari Polda Metro. Kita nggak mengenal istilah yellow box di dalam undang-undang kita. Nggak ada kan? Ada nggak? Istilahnya aja. Bukan yellow kan? Daerah marka nggak boleh berhenti ya. Nah kita pengen itu semua titik-titik ketemu tuh terjadi. Polda ada identifikasi kasih saya. Ada suratnya, disposisi.
harus kerjain. Jadi biar orang tadi di plus polisi, dia di plus. Kan tujuan saya mau bikin kamu kapok kok. Mau masuk kas negara, mau masuk kas oknum polisi, mau biar lu kapok aja. Kamu diinjak kan? Orang Jakarta ini kurang aja. Itu juga orang Jakarta dari sisi mana? Kita takut kalau gua kalah, diinjak orang. Dia gua nggak mau kalah. Akhirnya sama-sama interlock gitu. Padahal tunggu. Nah ini contoh, bolongin semua sungai. Kenapa dibolongin? Karena penghuni liar ini kalau hujan, airnya nggak betul ke sungai. Dia bolongin, begitu banyak masuk ke dalam. Dan batu-batu ini, batu-batu gunung ini mahal dan dibolongin di jalan aja. Ini buat apa kita prinsip air ini berlaku? Ini pesannya. Taruh dengan mic-nya komputer. Gimana nggak banjir? Sungai nggak pernah diperlukan. PKN baru buang sampah lagi kita. Disewain deh, berapa itu? Ini pensiunan yang saya pakai. PU yang asli nggak mau turun saya punya apa? Kau bayar dulu saya. Kesal banget. Menurut saya jalan. Jakpem, biru jakpem. Tiap pagi lapor sama saya. Suruh pengusaha lu nyumbang ini. Jadi saya udah tambah 40 kilo dan berjalan. Nanti membutuhkan 180 kilo. BKB juga BKB dari Manggarai sampai ke Pasir kiri kanan. Terus mereka tidak mau. Jadi mereka marah, ya ada yang kira marah. Ya saya sudah 74, total berapa di Jakarta? Saya dari tahun 74 di Jakarta, emang gue pikirin dulu. Salah satu wilayah barangkali yang akan disterilkan yakni Kalisio, Kelurahan Bogor, Kecamatan semua Jakarta sudah. Ini nambah jalan. Pantauan beritanya tutup lagi dia mengalami rasa musim diri bagus hanya lewat kita tahu semua tapi dia ada bingung ya oh dia ada oke saya lihat kita kalau tidak ada posisi terletak. Saya kaya soal Pemprov ini. Cuma kita tidak ingin ya, ini tidak sama kita. Kayak kita operator, kasih aja yang sembuh, kasih aja yang pasti. Suruh kasih. Kalau saya mau gabung masuk ke Jakarta, bilang itu kasih aja Pak, sama harganya masih oke. Kita mah nggak boleh masuk ke Jakarta. Makanya kenapa nggak masuk di tingkat ada operasi tas. Ini kan saya perusahaan mau dipakai kayak zombie gitu. Itu berubah dong jadi main peran Jakarta. Itu kan mati hidup lagi kan zombie kan. Itu kan tahu gitu jadi kubur. Ini kan terjadi. Selain itu ketinggian tanggul juga ditambah dari sebelumnya 1 meter menjadi 1,5 meter sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer. Jadi pola ini seluruh sungai tidak terjadi. 13 sungai utama, Banjir Kanal Barat, dan 600 lebih saluran penghubung.
Bisa dari Mana? Bisa. Mana BJ ada? semuanya terpadu. Makanya program PKL kami itu kita mulai membuat pendataan PKL, kita uji coba di IRT, Monas. Jadi IRT ini semacam inkubator. Jadi konsep kami, boleh nggak taman dan trotoar didudukin PKL? Kadang-kadang nggak boleh, saya kan boleh. Asal Anda ditata. Anda pernah ke Singapura? Anda beli es potong itu di mana? Konsep di mana itu? Trotoar. Yang penting sekarang, trotoar itu tidak Anda duduki habis, sama orang nggak bisa lewat. Dan Anda yang di situ saya atur, seperti taman. Nah, sekarang saya kasih contoh. Masih ingat nggak kita di TV? Pengen bakso, gitu ya. Satu gerobak bakso itu loh. Seperti itu kan? Itulah substansi PKL. Jadi PKL itu tidak mungkin didatangin orang. Dia harus datangin orang. Jadi nggak ada pengen bakso, pengen bakso kan mesti cari bakso, enggak. Makanya, nah sekarang kita bilang taman Surawati depan hidungnya gubernur. Ada PKL. Kalau itu kenapa Anda tidak lakukan? PKL kan tidak boleh. Belakang kantor jalan semua ada PKL nggak? Lihat Tanah Abang semua lihat disebut. Kenapa? Orang kita yang miskin 50% lebih, yang kerja kantor nggak bisa, ada permintaan. Ini hukum ekonomi. Ada demand, ya ada supply, ada penawaran. Makanya saya mesti ditata. Contoh waduk Pluit dari ditata. Waduk Pluit, itu jejer, semua ada waduk dong, semua nggak boleh masuk. Ya pasti di pinggir jalan dong. Yang jalan-jalannya mau makan. Jadi lama-lama apa? Tukang asongan dibawa asongan di tengah. Ya sama waktu kita macet. Siapa pernah lapar macet beli minuman habis takwa sama tukang asongan? Semua kita pernah lakukan. Saya lapar, kadang-kadang lapar ada tukang bakpao pinggir. Mana bakpao? Kalau dia pulang kerja ada begitu ya. Nah kenapa? Karena memang ada yang mau beli. Nah, baik PKL harus didata. Dia mesti jaga kebersihan. Saya bikin satu sistem. Laporkan 5 teman Anda. Soalnya saya bisa modalin tanggung renteng dari tujuannya. Nggak boleh diwariskan kepada cucumu pun tidak boleh. Hanya anak, menantu, dan istri atau suami. Dan saya akan bikinkan kartunya sama. Ketika kamu sakit yang boleh dagang cuma ini. Terus saya perjanjian dengan piring lagi. Perjanjian itu adalah tindakan kerja dan perdagangan. Kalau dia tipu, saya hukum dia penjara, penipuan. Saya debit 4.000. Nah ini debit 4.000 untuk apa? Karena dibawa dikuasai preman. Preman bisa kutip 20.000 macam-macam, bisa 40.000. Nah kalau preman masih kutip boleh nggak? Saya biarin aja. Preman juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Dia dapat 4.000, dia jadi informal menata, mengatur, dapat uang. Itu sama dong, beda. Dulu dikutip terlalu besar, store ke atas preman ini yang masalah. Nah nanti potong seperti ini, nah sama seperti tukang parkir. Kalau cuma tukang parkir liar dapat 150.000 sehari kantongin, itu mah nggak ada apa-apa buat kita. Yang di store ke atas ini loh yang bocor itu. Nah ini kita potong, kan bikin 5 meter, ada kerja sini 2 kali 2,5 UMP. Ada yang bagus loh. Kalau nggak bagus, kok tembak? Aku udah bilang sama itu Pol PP, semua pasangin senjata yang strum, jangan karet. Kalau yang di sub karet tuh, kalau kamu nembak orang dengan peluru karet ya masih punya mati, dan waktu di operasi itu bisa infeksi terlalu tinggi, nempel karet. Lebih baik kena peluru tajam gitu, tembak. Langsung ketemu cabut, sakit itu karet, sakit enggak. Nah kita ganti itu dengan pistol listrik ada jarum, ditembak, tek, kena pingsan, ke-stroke. Nah ini lebih baik. Nggak usah ngadu silat lah, seperti film kungfu saya bilang. Iya dong, ngapain? Dulu anak saya suruh jalan belajar kungfu. Ngapain belajar kungfu, Pak? Kenapa? Belajar nembak aja, Pak. Dengan darahnya kan tembak. Karena ada kalanya peluru
lagi berbasis sistem ini karena IRTI ini jadi inkubator. Kita pakai pelatih orang yang ngerti masakan, pelatih gimana bungkus, jual, menu, dengan imani. IRTI juga lagi dibangun parkiran besar. Monas, di bawah Monas ini mulai bangun tahun depan. Parkiran besar ini akan jadi park and ride besar di tengah kota. Jadi orang mau masuk ke Sudirman dari Blok M itu, dia malas, bapak bisa ngantar dari ngambil kemudian turun atau bawa mobil dan parkir di Monas di bawahnya hari biasa. Ini park and ride terbesar di tengah kota di dunia saya kira. Nah sebenarnya yang bisa dipakai itu kalau orang bikin surat mana pak? Senayan pak. GBK itu kosong luar biasa. Makanya saya mau ada bus tiket juga lewat di situ. Atau juga jalan kan bisa. Itu cuma preman yang kurang aja bisa malakin 35 dari 50.000. Dua kali saya. Iya berencet. Sama kayak preman laku PKR jualan di Monas. Air comberan paksa orang beli 20.000, 10.000. Yang berwarna. Nah kita sikat. Nah ini konsep ini jalannya. Tapi kalau bikin Bapak Ibu di Dewan ini bantu kami pikirkan. Saya harus cerita Bapak Ibu kebayang saya mau seperti apa. Jadi Bapak Ibu pikirkan ini semua supaya kita bisa sosialisasi pada pengusaha bus. Kita mau Anda tetap eksis, tetap kaya, tetap jalan, tapi pola Anda harus dirubah. Kalau Anda tidak mau dirubah dengan planning seperti ini, Bapak ketemu. Makanya nama Pak Akbar buka aja pada pengusaha mereka kalau dia mau ikutin gabung beli bus di Jakarta, kasih aja. Tuh ikut harga yang bawah kan boleh kan? Kalau konsumsi ribut, oh jumlahnya banyak. Emang urusan lu, cuma banyak urusan gua. Ya gitu. Kalau dulu ribut, kalau dikasih trayek pak, nyogok pak, ya kan pengusaha lama pak. Mau dapat trayek itu nyogok pak, yang dagingnya. Bapak saya pengusaha bus pak. Minta trayek itu nyogok kita nih. Kalau sekarang nggak usah. Anda punya bus berapapun kasih tahu saya. Asal nggak mau ikutin harga tender yang itu, saya kasih. Masalahnya kalau ada sedikit, kan masalah. Mau punya bengkel perawatan, mau punya apa, habis tidak kamu pulang ada pinjam. Di bawah payung Transjakarta kontraknya. Kalau dulu kami susah buat PT. Nah mulai tahun depan PT ini mulai full. Jadi Bapak nggak usah metro mini buang aja. Nggak gitu juga kami kandangin udah pasti kita boleh kandangin. Kemarin kita tidak pernah dikandangin karena jumlahnya nggak cukup. Kalau bus kami tambah cukup, nggak ada ampun kita kandangin. Nah jadi lebih baik kalau mulai kredit, ikut aja mau di Transjakarta boleh, mau di BKTB boleh, servisnya semua, asal beli merek yang benar, kontrak servis dengan mereka kan ada biaya semua. Bapak tinggal pikir untung aja manage orang. Jadi semua sama-sama untung. Jadi solusi peremajaan kendaraan bus di Jakarta selesai. Kalau masih pakai tarif, Bapak juga kreditnya susah, saya kasih ke Bapak juga masalah, nanti yang tulang dikubur juga hidup lagi. Jadi nanti pasti berangkat pindah kan? Berangkat pindah ini, semua ngaku sekian banyak enggak? Ya sekarang nggak mau ribut. Bapak mau bus berapapun, sekarang Bapak kasih 1.000, asal mau ikutin harga rupiah per kilometer kami terima dan Jakarta. Udah Bapak, kita terima. Jadi dalam PT ada satu masuk. Dia langsung saya pikir tahun depan mau nambah 2.000, 3.000 bus pun oke. Kalau berarti kebanyakan gimana Pak? Busnya Pak? Urusan saya bukan urusan kamu kok. Kalau tambah banyak, ya tadinya 7 menit, sekarang jadi 4 menit, kenapa nggak boleh? Nanti tiap 1 menit, emang mau pikirin aja 1 menit. Tinggal kita atur fleetnya. Yang lagi jam kosong, ya yang kecil aja lewat. Kita aturin ya. Sekarang Amari itu antara jam 2 malam dan dia sudah ada penumpangnya, tapi tetap aja. Iya, Setiap setengah jam jalan. setengah jam. Tapi jalan tiap setengah jam. Karena kan ada penumpangnya. Masa di Jalan setengah jam. Nah, saya bilang siapnya 3 triliun untuk subsidi bila perlu. Jadi saya pikir kalau semua bayar tiket, itu kan disinggung tarif ya, Bapak Ibu ya. Menurut saya, kita ada aplikasi yang APTB, BKTB itu kan 6.000 ya. 5.000 atau 5.000. Kalau tidak ada 5.000 kan. Nah, rencana kami itu Transjakarta ini mau jadi 5.000 semua. Dia begitu naik. Nah, kenapa saya berani 5.000? Karena KHL komponen transportasi itu adalah 6.000 sebetulnya.
kali 30 hari kan mereka kan itu sebagai tiket bulanan yang ada insentif masuk Ancol gratis, masuk Dufan diskon, mau masuk ke Monas gratis, mau ke Ragunan gratis, asal satu keluarga punya yang sama. Nah ini yang mendorong orang untuk mulai beli tiket-tiket ini. Mau parkir yang murah, seharian tidak pakai jam, hanya 5.000 10.000 bisa asal punya tiket itu. Dan cara bayar parkir gimana? Auto debit bank. Jadi tidak ada oknum di dishub yang bisa main, Pak. Karena semua saya kontrol di bank. Karena bank itu main rapi di BI. Ya satu orang satu. Dia mau bayar parkir juga di debit di situ. Saya bisa lihat arus kasnya dia keluar seperti apa. Kalau ada kasus, saya pelajari ketahuan. Basuki dia belanja duit ini Jakarta kemana saja. Kalau saya berkuasa, habis itu jangan nih Pak ya, tahun 2015, mungkin Pak tahun 2016, saya akan bikin surat pada seluruh SPBU, tidak boleh jual BBM subsidi. Pusat boleh subsidi untuk Jakarta, silakan, tidak boleh jual di tempat saya. SPBU izinnya dari saya kok. Izin usaha kan saya. Saya tidak melarang BBM subsidi dari pusat, saya nggak larang. Cuma sorry, izinnya tidak boleh jual di tempat saya. Pusing kan kalau punya SPBU di Jakarta. Nah ini akan mengurangi kendaraan. Nah yang kesulitan bagaimana mikrolet yang bensin. Saya paksanya masuk pool di bawah Transjakarta, convert ke gas. Pasti convert ke gas, tapi bertahap. Nah, ada solar masih boleh tak? Tetap gas tadi, karena solar belum cukup. Kalau kita udah bahan bakar ramah lingkungan yang bayar kan, ya sudah. Sementara solar dulu ke depan kita baru pindah ke gas. Sampai nilai ekonomisnya kita ngerti kan, kita ada hitungannya. Gak apa-apa, saya kira Pemprov DKI harus 3 triliun 1 tahun pun untuk subsidi kendaraan supaya di semua jalan secara holistik dan peremajaan beres. Gak ada artinya 3 triliun. Gak ada artinya. Tapi dari turis semua naik, bayar pajak, PP, pajak pembangunan 10% segala macam, triliunan. Gak ada artinya uang itu. Yang dilihat dari swasta gak bisa lakukan. Swasta kalau subsidi plus 3 triliun, dia baliknya dari mana? Bingung. Kalau kami kan malah kita tidak makan restoran, nama juga preman yang tidak Pemprov. Kita ini kayak preman sudah pemerintah. Jadi kalau orang bilang jadi pemerintah susah, itu sih juga nggak ngerti. Susah kalau nggak kantong ke kantong. Apa yang susah? Bapak beli bus, misalnya, baru beli udah dikenain pajak 10%. Saya dapat bagi alokasi dari pusat. Pegawai Bapak bayar lebih, Bapak dapat untung bayar PPh penghasilan. 20% buat saya juga jatah DKI. Ya, Bapak jalan tarik lagi pajak. Bapak untung perusahaannya 25% lagi buat kami. Bapak rugi, emang gue pikirin tanggung sendiri bos. Ini pemerintah yang begitu. Jadi mana mungkin pemerintah itu rugi. Nah makanya kita pakai uang-uang ini untuk kita bantu. Jadi inilah cara peremajaan bus yang alami dan profesional dan tidak ribut. Kenapa si A bisa kerja kredit? Kok Anda nggak bisa? Berarti Anda tidak efisien 20 tahun. Cuma modal malakin pelatih ubah, nggak mau sesuai kir, nembak, sopir nembak, neken, kapan ngetem seenaknya, jemput orang di luar trayek seenaknya. Maka ada untung, karena ada preman yang merugikan orang lain. Tapi kalau ini semua sama, Anda nggak bisa di mana? Nggak punya pool, kami bantu. Kredit bank, pasti bank kasih, karena ada jaminan rupiah per kilometer. Nah ini perempuan saya kan di Jakarta 2018 masuk si Asian Games. Nggak ada lagi bus direct jogi-jogi di Jakarta itu. Buang semua, jual keluar kota. Bisa jual juga kan? Di kondisi jual. Nah di Jakarta betul-betul sudah ya. Ya saya harus geser lagi. Kira-kira itu ya, Bapak Ibu. Yang penting bereskan soal forum. Kalau kita bilang ini karena ada itu membangun.
implementasi, kita bahas sedikit soal ERP. Jadi prinsipnya itu ERP dia udah laporan kepada saya dari pagi bahwa udah bagus bisa mendeteksi kendaraan yang lewat berapa. Udah bagus, ini udah bagus banget. Nah tinggal kita mau suruh beli bus tingkat gratis. Karena saya pengen ERP lewat, motor tidak boleh lewat. Karena kita pasang OBU di motor, walaupun kita bisa mendeteksi motor. Nah kita mau ada ERP sebagai kompensasi, itu bukan mau uang sebetulnya. Kita pengen mengatur volume kendaraan. Maka kami akan memberikan bus tingkat gratis setiap 10 menit lewat. Jadi kalau Anda merasa mahal, ya mahal kalau bokeh, ya kamu parkir mobil kamu lah. Belagu banget kalau ada duit lewat gitu kan. Nah, kita kasihkan Anda bus tingkat. Mau beli 50 nih dengan e-katalog bus tingkat. Berarti belum ada kepastian harga? Harga mah bisa 30.000 sampai 200.000. Biarin aja. Kalau jumlahnya 30.000 masih punya uang banyak, ya naikin 50. Kalau 50 masih banyak, naikin 100.000. Sampai kamu kapok turun dari mobil kira-kira gitu. Itu kan nanti kalau ERP itu apa tidak memungkinkan untuk menutup jalan-jalan tikus, pasti kan banyak banget jalan. Apa dia mau jalan tikus juga ketangkep, dia keluar ketangkep. Dia masuk di tengah nih, kalau nggak dicas, kan dia ada hitungannya berapa menit gitu kan. Dia begitu lewat lagi ketangkep lagi. Berarti ketahuan kan. Nanti gimana cara kontrolnya kalau kamu melanggar? Gampang, saya blokir STNK kamu nggak bisa bayar. Jadi untuk sementara yang baru selesai dan siap itu alat-alat dan komponennya gitu. Tes kan, kita kan tidak mau keluar biaya. Kita ingin dia tender investasi. Nah orang yang tender investasi, kita pengen tahu barangmu benar apa enggak. Jangan nanti udah jalan, rusak, kacau lagi udah kamu bangun. Jadi kamu bisa neken saya. Nah kalau barang kamu udah pasti benar, silakan kamu tender. Tendernya kira-kira bulan apa? Ya, mungkin akhir tahun udah mulai. Makasih Pak.